Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Endah Uning. Kali ini kita akan bahas tentang fungsi penyimpanan dan metode penyimpanan pengelolaan gudang. Fungsi penyimpanan mungkin sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Nanti kita akan lebih ke metode penyimpanannya. Oke. Nah, oke. Apa sih penyimpanan itu? Berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2007, penyimpanan itu merupakan kegiatan melakukan penerimaan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan, barang, dan pengeluaran dari tempat penyimpanan. Nah, sedangkan menurut Subagio tahun 98, penyimpanan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan eh, pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Nah, sehingga bisa kita simpulkan yang namanya penyimpanan itu juga dapat diartikan sebagai kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang-barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Nah, apa sih kegiatan penyimpanan itu? Ada beberapa kegiatan di penyimpanan. Yang pertama adalah menerima, menyimpan, mengatur, dan menjaga keutuhan barang dalam gudang atau ruang penyimpanan agar dapat dipergunakan sesuai dengan rencana secara tertib, rapi, dan aman. Yang kedua, kegiatan penyimpanan itu menyelenggarakan administrasi penyimpanan atau pergudangan atas semua barang yang ada di dalam gudang atau tempat penyimpanan. Yang ketiga, melakukan stok opnam secara berkala ataupun insidentil terhadap barang persediaan yang ada di dalam gudang agar persediaan selalu dapat memenuhi kebutuhan. Yang keempat, membuat laporan secara berkala atas persediaan barang yang ada di gudang. Fungsi penyimpanan itu ada beberapa. Yang pertama adalah menjamin terjadwal penjadwalannya telah ditetapkan dalam fungsi penyimpanan. Nah, biar apa? Agar penjadwalan ini dilakukan agar terpenuhi kebutuhan di tempat-tempat yang membutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, selain itu, fungsi penyimpanan itu juga mencakup semua kegiatan pengenalan yang mengenai pengurusan, pengelolaan, dan penyimpanan barang. Nah, selain itu juga ada fungsi kualitas barang, ya, sehingga kualitasnya dapat dipertahankan. Barangnya terhindar dari kerusakan, terhindar dari pencurian, dan yang lebih mudah atau barang aman dari pencuri. Itu juga salah satu fungsi penyimpanan. Nah, ada beberapa faktor yang perlu ya diperhatikan dalam fungsi penyimpanan. Yang pertama, pemilihan lokasi. Nah, lokasi di penyimpanan ini yang aksesibilitas ya, mudah diakses gitu loh. Jadi apa ya, mudah untuk dijangkau itu mudah. Terus kemudian ada fungsi utilitas, ya ada kegunaannya. Ada fungsi apa? Ada memperhatikan juga komunikasinya. Mudah nggak untuk berkomunikasi di sana? Entah sekarang zamannya sudah modern tentang sinyal dan segala macam. Bebas banjir, nah itu juga perlu diperhatikan. Bebas longsor, ya tuh. Terus kemudian mampu menampung barang yang disimpan. Nah, terus kemudian sirkulasi udara yang baik, keamanan yang baik, ada di tempat yang aman. Nah, selain kita memperhatikan lokasi, kita juga harus memperhatikan tentang barang. Nah, barang ini meliputi jenis, bentuk barang, atau bahan yang disimpan. Nah, jenis dan bentuk barang dapat digolongkan ke dalam barang biasa. Barang biasa itu seperti kendaraan,
di rumah sakit ada mobil ambulans, ya, mungkin ada alat berat, brankas, kursi roda, gitu. Yang kedua, barang khusus. Barang khusus itu seperti obat-obatan, alat medis, makanan, dan lain-lain. Nah, ada lagi yang perlu Anda perhatikan, yaitu pengaturan ruangan. Nah, bentuk-bentuk tempat penyimpanan itu juga harus diperhatikan bagaimana mengatur ruangannya, rencana penyimpanannya, penggunaan ruang secara efisien, dan pengawasan ruangnya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, selain itu juga harus memperhatikan prosedur atau sistem penyimpanannya. Apa formulir-formulir yang dibutuhkan, formulir-formulir penyimpanannya, formulir-formulir transaksinya, kartu-kartu catatannya, kartu-kartu pemeriksaannya, cara pengambilan barangnya, bagaimana mengawetkan barang tersebut, itu harus diperhatikan dalam prosedur atau sistem penyimpanan. Selain itu juga diperhatikan dengan penggunaan alat bantu. Apakah dibutuhkan alat bantu untuk menyimpan barang-barang yang ada? Nah, juga apakah dibutuhkan pengamanan dalam keselamatan gitu. Misalkan apakah dibutuhkan yang namanya apa itu namanya untuk kebakaran ya, pencegahan terhadap api. Apakah perlu CCTV untuk mencegah pencurian? Apakah perlu pencegahan terhadap kecelakaan? Apakah perlu nih penghindaran dari serangga atau tikus atau gangguan-gangguan ya yang ada seperti tindakan keamanan pencurian. Nah, kemudian apa sih penyimpanan itu sebenarnya? Nah, penyimpanan itu kadang disebut juga dengan pergudangan. Ada yang menyebutnya penggudangan gitu. Nah, pergudangan itu apa gitu? Kalau pergudangan itu adalah kegiatan menyimpan barang dalam gudang. Nah, itu disebut dengan pergudangan. Sedangkan menurut Sukadarto 2001, pergudangan itu adalah kegiatan-kegiatan penampungan, penyimpanan, pengamanan, dan pendistribusian atau penyaluran barang-barang yang menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi. Jadi kebutuhannya apa saja itu disimpan, diamankan. Jadi ditampung, disimpan, dan diamankan, kemudian didistribusikan. Nah, untuk penggudangan apa? Menurut Lukas dan Rumsari 2004, yang namanya penggudangan itu merupakan serangkaian kegiatan pengurusan dalam penyimpanan logistik, mulai dari kegiatan penerimaan, pencatatan, pemasukan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan, pengeluaran, dan pendistribusian sampai dengan kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan gudang. Jadi sampai ke kegiatan pembuatan laporan-laporan dengan tujuan mendukung kontinuitas kerja unit kerja, ya, sekaligus mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Itu yang disebut dengan penggudangan. Nah, selain itu, yang namanya penyimpanan atau pergudangan atau penggudangan tadi juga mempunyai berbagai tujuan. Tujuannya antara lain yang pertama adalah untuk menerima berbagai macam alat-alat, material, komponen, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan logistik. Jadi penerimaan, fungsi yang pertama adalah penerimaan. Atau tujuannya ya. Tujuan yang kedua itu untuk menjaga kelayakan, kualitas, dan keawetan barang-barang logistik. Jadi biar layak, biar kualitasnya tetap terjaga, biar awet gitu. Itu tujuan penyimpanan yang kedua. Yang ketiga adalah untuk mengatur keluarnya barang secara wajar kepada konsumen. Jadi kan barang yang diminta itu kan pasti akan dikeluarkan ya.
Nah, pengeluarannya tidak istilahnya tidak sembarangan, tapi dikeluarkan secara wajar. Terus yang keempat, untuk meminimalisir berbagai kerusakan barang-barang logistik. Jadi disimpan itu untuk meminimalkan kerusakan-kerusakan. Yang kelima, itu untuk mengukur dan meneliti jumlah barang-barang logistik di penyimpanan atau pergudangan atau penggudangan. Tadi kan ada kegiatan-kegiatan administrasinya. Jadi kegiatan ini juga ditujukan untuk mengukur dan meneliti jumlah barang-barang logistiknya. Yang keenam itu untuk melakukan pengamanan terhadap barang logistik dari berbagai ancaman, baik itu kecurian, kena bencana alam, banjir, longsor, ya kan, atau kerusakan dan segala macam. Dan tujuan yang ketujuh itu adalah untuk memberikan informasi kepada pihak lain yang membutuhkan. Nah, salah satunya adalah sebagai pertanggungjawaban. Nah, selain itu, penyimpanan atau pergudangan barang itu juga mempunyai berbagai, maaf, ini tadi sudah ya. Nah, terus kemudian penyimpanan barang itu dilakukan dalam sebuah ruangan yang disebut gudang. Nah, makanya sering penyimpanan itu juga disebut pergudangan atau penggudangan. Nah, gudang itu apa gitu? Kalau menurut kamus, gudang itu adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang dagangan. Itu gudang. Nah, sedangkan menurut Ibnu Syamsi tahun 97, yang disebut dengan gudang adalah ruangan untuk menyimpan barang yang berdinding, beratap, dan terkunci. Nah, lebih detail lagi. Nah, menurut Sukadarto 2001, yang disebut gudang itu adalah suatu ruangan yang tidak bergerak, ya, tidak bergerak. Jadi dia tidak berpindah-pindah, dapat ditutup, ya, tidak untuk lalu lintas umum, melainkan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang. Itu yang disebut gudang. Nah, beda lagi menurut Lukas dan Rumsari 2004. Gudang itu merupakan suatu ruangan tertutup, tidak bergerak, tidak untuk lalu lintas umum dan berfungsi untuk menyimpan barang. Dan menurut Perpu nomor 5 tahun 62 yang disebut gudang adalah ruangan yang tidak bergerak, yang dapat ditutup ya, dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat barang. Itu yang disebut dengan gudang. Nah, sesuatu itu dapat dikatakan gudang jika memenuhi beberapa unsur. Unsurnya yang pertama tadi dari definisi bisa dilihat, yaitu adanya ruangan. Nah, menurut Ibnu Samsib, ruangan itu adalah ruangan lebih luas dibandingkan dengan gudang. Karena ruangan itu meliputi ruang terbuka. Ya. Ruang terbuka itu ruangan yang berbentuk tanpa atap dan tanpa pagar. Nah, itu bisa juga sebagai gudang, tapi untuk misalnya mesin-mesin dan segala macam. Biasanya ruangan terbuka dipergunakan untuk menyimpan barang-barang yang tahan cuaca dan tidak khawatir untuk dicuri. Contohnya batu, pasir, ya, misalnya tabung-tabung dan segala macam. Itu ruangan. Berikutnya yang disebut ruangan adalah ruangan setengah terbuka. Kalau ruangan setengah terbuka itu berpagar tanpa atap. Jadi ada pagarnya tapi tanpa atap. Nah, sama halnya dengan ruangan terbuka, ruangan ini tidak memiliki atap tetapi berpagar. Hal ini dikarenakan karena biasanya digunakan untuk menyimpan barang yang rawan untuk dicuri. Ya, tadi Ibu ceritakan tabung gas gitu. Di Pertamina tabung gas itu kan dibakar tapi tidak ada atapnya. Terus ada juga tidak berpagar tapi beratap. Nah, hampir sama dengan ruangan semi terbuka, di atas hanya bedanya ruangan ini tidak berpagar tetapi memiliki atap. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak tahan terhadap cuaca, tapi tidak rawan dicuri. Nah, contohnya ya gerobak, stombus, bis,
truk atau ambulan gitu ya. Yang ketiga adalah ruangan tertutup atau biasa disebut gudang. Nah, ruangan tertutup atau gudang ya. Nah, kalau ruangan tertutup yang dimaksud dengan ruangan tertutup di sini adalah ruangan yang berpagar, beratap, serta dapat dikunci. Nah, terus kemudian itu unsur berikutnya adalah tidak bergerak. Artinya tidak mobile. Mungkin tempat penyimpanannya bisa truk gitu, tapi truk itu kan mobile, bisa berpindah-pindah. Yang disebut gudang itu tidak mobile, tidak bergerak, tidak pindah-pindah. Berikutnya, tidak untuk lalu lintas. Nah, yang dimaksud dengan tidak untuk lalu lintas itu bukan untuk lalu lintas kendaraan, tetapi di sini adalah bukan merupakan akses jalan keluar masuk orang gitu loh. Nah, bukan akses jalan masuk keluar orang. Karena apa? Dikhawatirkan akan mengganggu kondisi barang yang disimpan. Ada bentuk kontaminasi, misalkan jadi mengganggu, ya kan? Atau rawan dicuri. Itu dikhawatirkan akan terjadi seperti itu. Atau mungkin orangnya merokok dan segala macam, itu khawatir akan terjadi kebakaran. Gitu. Nah, ada beberapa macam-macam gudang. Ini apa ya, dikelompokkan atas beberapa aspek ya. Yang pertama, berdasarkan bentuk dan karakteristik bangunannya. Ini menurut Lukas dan Rumsari 2004. Gudang itu ada gudang tertutup, gudang terbuka. Gudang terbuka dibagi menjadi gudang terbuka yang tidak diolah, terus gudang terbuka yang diolah, dan yang ketiga adalah gudang semi tertutup. Kalau gudang terbuka yang tidak diolah itu gudang yang berupa lapangan terbuka, yang permukaannya diratakan tanpa diperkeras. Ya kayak lapangan gitu aja. Nah, ini biasanya untuk menyimpan logistik yang tidak terpengaruh perubahan cuaca atau penyimpanan yang bersifat sementara dan tidak mudah dicuri. Terus gudang terbuka ini adalah lapangan terbuka sudah diratakan dan diperkeras, digunakan untuk menyimpan logistik yang tidak cepat terpengaruh perubahan cuaca. Ini yang disebut gudang terbuka diolah. Terus yang ketiga semi tertutup, lumbung ya, ini biasa disebut seperti itu. Ini bangunan beratap tanpa dinding-dinding di ujung-ujungnya yang lengkap dan digunakan untuk logistik yang memerlukan pertukaran udara maksimum, tidak memerlukan perlindungan lengkap terhadap udara. Tuh, itu gudang semi tertutup. Yang kedua berdasarkan fungsinya, ada gudang operasional, ada gudang perlengkapan, ada gudang pemberangkatan, ada gudang musiman. Nah, ini biasanya dinamakan sesuai dengan fungsinya. Gudang operasional untuk menyimpan barang-barang operasional. Gudang perlengkapan untuk menyimpan perlengkapan-perlengkapan. Gudang pemberangkatan ini untuk digunakan biasanya untuk transportasi dan segala macam. Gudang musiman ini hanya digunakan pas musim-musim tertentu. Terus yang kemudian yang ketiga, berdasarkan barang-barang yang disimpan di dalamnya. Ini nanti dinamai berdasarkan nama barang yang disimpan. Ada gudang alat tulis, gudang alat medis, gudang BBM, bahan bakar ya, gudang tenun, gudang alat rumah tangga, gudang teknik, gudang barang rongsokan, dan segala macam. Ini nanti dinamakan berdasarkan dengan nama barangnya. Terus berdasarkan tujuannya, nah ada gudang pusat, ini ada stafel magazine, ada gudang persediaan, gebroj gudang, ada gudang pemakaian, backbox gudang, ada gudang penyaluran. Nah ini biasanya ketika perusahaan itu cukup memiliki beberapa cabang atau departemen-departemen. Yang namanya pusat itu nanti menyeluruh dari masing-masing departemen. Gudang persediaan biasanya digunakan untuk menyimpan bahan-bahan baku ya. Dan gudang pemakaian biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang setengah jadi atau barang jadi. Gudang penyaluran ini untuk biasanya menyimpan barang-barang yang akan didistribusikan. Biasanya seperti itu. Terus kemudian berdasarkan artiannya, menurut Sukandarto 2001 ada gudang dalam arti statis, yaitu gudang persediaan. Ini
tempat atau bangunan tertutup, di dalamnya terdapat barang-barang, serta tidak seorang pun yang boleh masuk kecuali pegawai yang diserahi tugas. Untuk pengawasan terhadap barang-barang dalam gudang ditunjuk oleh bendaharawan material. Terus ada gudang dalam arti dinamis. Nah, ini gudang penyaluran. Nah, tempat atau bangunan untuk menyimpan dan mendistribusikan barang-barang, baik dari hasil pembelian maupun hasil pembuatan sendiri. Nah, gudang ini dapat diartikan sebagai tempat penampungan, penyimpanan, dan pendistribusian barang-barang, serta ada unsur manusia atau orang untuk mengatur, mengelola barang-barang yang ada di dalamnya. Tuh. Terus kemudian berdasarkan jenis barangnya, gudang transit, hanya untuk transit saja. Ada gudang serbaguna, itu untuk banyak hal. Gudang kedap udara, itu berarti tanpa ventilasi. Gudang pendinginan, berarti itu ada alat pengatur ruangan dingin di situ. Tangki kering, ini tangki untuk menyimpan logistik cair biasanya. Gudang penyimpanan tahan api, nah ini untuk barang-barang tertentu, dan juga apa itu dangau Eskimo atau igloo, itu juga ada fungsinya untuk menyimpan barang-barang biar tidak beku. Ya. Igloo itu kan ada di kutub. Nah, menurut Soekardarto, gudang itu memiliki beberapa fungsi. Ya. Yang pertama fungsi penerimaan. Kalau fungsi penerimaan ini merupakan proses penyerahan dan penerimaan logistik dan peralatan di gudang. Dalam proses penyerahan dan penerimaan ini dilakukan pendataan jumlahnya. Jadi kan fungsi gudang ada menerima, itu ada nanti kegiatan menerima. Penerimaan itu nanti dicatat jumlahnya, mutunya, ya. Terus kemudian kelayakannya, ya. Nah, ini. Yang kedua, pencatatan administrasi itu juga dilakukan ya sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas yang bersangkutan. Yang kedua, penyimpanan, fungsi penyimpanan. Tadi fungsi penerimaan, yang kedua fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan itu merupakan proses kegiatan menyimpan logistik dan peralatan di gudang dengan cara menempatkan logistik dan peralatan yang diterima. Ini nanti ditempatkan sesuai dengan denahnya, tempatnya di mana. Terus disimpan yang aman dari pencurian, aman dari gangguan fisik, aman dari pencemaran secara kimiawi, biologi maupun fisik ya tadi ya. Terus aman dari kebakaran ya. Penataan sesuai dengan standar pergudangan. Yang ketiga, fungsinya adalah pemeliharaan. Nah, ini adalah fungsi untuk memelihara ini perawatan kegiatan perawatan logistik gitu. Jadi merawat dari logistik, peralatan-peralatan biar kondisinya tetap baik, terjamin, ya siap dipakai atau digunakan dalam melakukan kegiatan perusahaan. Itu yang keempat adalah sebagai pengaman. Itu adalah fungsi dari gudang. Nah, untuk menjaga keamanan dan keselamatan logistik dan peralatan di gudang, itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Satu, lokasi pergudangan diupayakan secara historis, ya, aman dari bencana. Ya, jadi aman dari banjir, gempa, tanah longsor, itu diupayakan. Yang kedua, pencegahan kebakaran. Jadi dihindari penumpukan barang-barang yang mudah terbakar. Terus kemudian dipasang alat alarm kebakaran. Terus kemudian alat pemadam kebakaran harus diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau. Nah, dalam jumlah yang cukup, artinya apa itu namanya ada tabung-tabung apa itu namanya pemadamnya gitu kan. Hidrannya juga ada, karung goni ada, galah pengambil besinya juga ada, biasanya ada bak pasirnya gitu. Itu bagi tempat-tempat yang beresiko. Terus keamanan gudang. Jadi kalau bisa di pagar keliling. Ada CCTV-nya sebagai alat pemantau keamanan, ada alarmnya, ada satpamnya atau petugas keamanan gitu. Itu harusnya gudang seperti itu.
Nah, bagaimana sistem penyimpanan di gudang? Ada yang namanya LIFO atau last in first out. Jadi kalau last in first out ini adalah suatu sistem di mana cara penyimpanan barang di gudang itu adalah barang yang datang terakhir itu yang dikeluarkan atau digunakan terlebih dahulu. Itu disebut LIFO. Sedangkan FIFO itu adalah first in first out ya. Itu suatu sistem penyimpanan barang, yaitu barang yang masuk terlebih dahulu itu yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, jadi beda ya kalau LIFO itu last in first out. Jadi yang pertama kali masuk itu malah nanti yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali keluar. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa? LIFO ini untuk barang-barang yang kalau semakin lama itu nanti kualitasnya semakin bagus atau nilainya semakin mahal. Kopi, anggur, gitu-gitu. Nah, kalau Vivo itu nanti first in, first out. Jadi pertama kali barang itu masuk, pertama kali barang itu keluar. Nah, ini digunakan untuk barang-barang yang mudah rusak. Biasanya seperti itu. Ada expired date-nya gitu. Nah, bagaimana pemeliharaan dan perawatan barang dalam gudang? Nah, ada sebutannya 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, ya, jadi ringkas, kalau bisa ringkas, tidak kemana-mana ya, tuh rapi, bersih, rajin, ya, itu atau secara terus-menerus dirawat, itu harusnya seperti itu. Terus kemudian barangnya kalau bisa FIFO, first in first out, itu untuk menjaga apa? Menjaga kualitas. Ya. Sehingga yang pertama kali masuk itu pertama kali keluar. Nah, atau ada namanya first expired date, first out atau FIFO. Nah, ini logistik dalam peralatan yang pertama kali kadaluarsa, yang pertama kadaluarsanya ya udah yang kadaluarsanya lebih cepat itu nanti yang pertama kali keluar atau didistribusikan. Itu yang disebut FIFO. Jadi first expired date, first out. Jadi yang expired date-nya sudah paling cepat itu nanti yang paling pertama kali keluar. Terus kemudian logistik atau peralatan disusun di atas palet secara rapi dan teratur sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak boleh nempel dinding, tidak boleh nempel lantai. Itu cara pemeliharaan dan perawatan barang di dalam gudang. Nah, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang tata letak gudang? Tadi kan biar rapi gitu ya. Yang pertama adalah untuk kemudahan bergerak. Gudang itu kan tempat penyimpanan barang juga nanti akan didistribusikan atau dialirkan. Sehingga apa? Gudang itu jangan disekat-sekat. Nah, kecuali memang diperlukan ya, kalau obat dan segala macam memang kita butuh etalase gitu ya. Tapi kalau bisa gudang itu jangan disekat. Sehingga apa? Memudahkan bergerak. Terus juga memperhatikan dinding dan pintu untuk memudahkan gerakan. Jangan sampai menutup pintu, jangan juga sampai nanti terlalu mepet di dinding. Yang kedua, berdasarkan arah, arus penerimaan dan pengeluaran logistik dan peralatan. Jadi tata letak ruang itu perlu memiliki arah ataupun arus ya. Nah, itu bisa berbentuk arus garis lurus. Jadi lurus gitu. Jadi urut langkahnya. Atau huruf U. Huruf U. Kalau misalkan tidak panjang gitu. Atau huruf L. Nah, itu apa itu sistemnya. Yang ketiga, pengaturan sirkulasi udaranya juga harus diperhatikan. Ini menjadi salah satu faktor penting dalam perancangan gudang. Adalah adanya sirkulasi udara yang cukup di dalam ruangan, termasuk pengaturan kelembaban udara dan pengaturan pencahayaan. Yang keempat, pengaturan rak dan palet yang tepat dapat meningkatkan sirkulasi udara, melindungi juga terhadap banjir, serangan hama, kelembaban, dan efisiensi penerangan. Nah, yang kelima adalah penyimpanan khusus. Kalau penyimpanan khusus seperti obat, vaksin, serum itu memerlukan tempat khusus seperti lemari pendingin khusus atau cold chain dan juga harus dilindungi dari kemungkinan putusnya aluran listriknya. Itu juga harus diperhatikan.
Terus kemudian bahan kimia harus disimpan dalam bangunan khusus yang terpisah dari gudang induk. Nah, terus kemudian peralatan besar atau alat berat memerlukan tempat khusus yang cukup untuk menyimpan dan pemeliharaannya. Itu tentang bagaimana kita mengelola gudang. Oke. Ini sumbernya, sumber dari materi tersebut, oke. Nah, dan semoga bermanfaat, ya. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.